makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, barangkali anak-anak pengusaha yang sukses itu satu hari dia mendapatkan penghasilan 1 M. Berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Barangkali mereka hanya menjadi petani, satu hari penghasilannya hanya 25.000, atau bahkan banyak sekali ya orang-orang yang ada di desa itu tidak bekerja. Atau sekarang yang marak terjadi itu anak-anak, yaitu pinjaman online. Nah, di situ kadang-kadang kita itu nggak pinjam tapi ditagih sama orang itu. Ini terjadi anak-anak, kasusnya yaitu tetangga saya sendiri. Nah, di situ dia itu tidak pinjam, tapi tiba-tiba ada pinjol yang datang ke rumahnya menagih uang 500 juta. Langsung sakit orangnya, langsung masuk rumah sakit. Ternyata apa? Datanya dia itu digunakan oleh orang lain untuk pinjol. Ada yang bisa menambahkan contoh yang lain? Ya. Munculnya gejala westernisasi. Mengikuti gaya kebarat-baratan. Nah, sama-sama makan ayamnya, lebih suka beli ayam di McD, lebih suka beli ayam di KFC daripada bikin sendiri. Tindakan yang dilakukan seperti demo, unjuk rasa yang diikuti dengan merusak fasilitas umum, coret-coret tembok, mencoret-coret gedung-gedung, yang mana mereka ingin menunjukkan identitas mereka. Pembelajaran kooperatif tipe make a match, yang mana kalian nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A. Nah, kelompok A kalian akan menjadi kelompok soal, kemudian kelompok B kalian nanti akan menjadi kelompok jawaban. Kemudian anak-anak sekarang silahkan berhitung dulu ya, AB, mulai dari bangku yang paling depan. B, Sini adalah kelompok soal ya. Kalian nanti akan mendapatkan soal satu-satu. Dan yang sebelah sini kalian menjadi kelompok jawaban. Tugas kalian nanti adalah kalian mencari pasangan dari soal dan jawabannya yang kalian pegang. Bisa dipahami anak-anak? Silakan mencari jawaban dan soalnya. Silakan berdiri untuk mencari soal dan jawabannya. Untuk mencari pasangannya, silakan dicari pasangannya. Nah, silakan dicari pasangannya. Siapa yang sudah mendapatkan dan pasangannya? Dibaca soalnya dan jawabannya. Contoh dampak negatif impact dari aspek sosial budaya yaitu kamu perlu melihat dan memahami dampak buruknya adanya suatu iptek di masyarakat, terkhususnya pada bidang sosial budaya, yaitu 1. Timbulnya kesenjangan sosial, yang kedua perubahan budaya, yang ketiga memunculnya sifat individualisme, yang keempat memberikan efek candu. Betul anak-anak jawabannya? Oke, bagus. Silakan duduk kembali, kartu soal dan jawabannya dikumpulkan. Beri tepuk tangan untuk temennya. Fajar ya, Fajar pasangannya dapat pasangan siapa? Amadi. Oke, silakan maju ke depan. Dibacakan. Pengaruh negatif perkembangan iptek terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu apa saja? Aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Betul anak-anak jawabannya? Bagus sekali, silakan dikumpulkan. Beri tepuk tangan. Jelaskan dampak negatif iptek dari aspek sosial budaya. Jawabannya adalah dampak negatif iptek dari aspek sosial budaya yaitu dalam kehidupan masyarakat adalah banyaknya berita bohong tersebar dengan mudah di kalangan masyarakat. Semakin cepatnya arus informasi yang diterima membuat masyarakat sulit untuk memilih mana informasi yang layak didengar ataupun diketahui.
Betul anak-anak jawabannya? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Sebutkan apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial. Jawabannya adalah Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial. betul anak-anak jawabannya? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan dikumpulkan. Tadi karena Andin dan Melita berhasil lebih dulu untuk memasangkan antara kartu soal dan kartu pasangan, maka Andin dan Melita ini mendapatkan nilai yang paling tinggi di antara kalian. Beri tepuk tangan untuk Andin dan Melita. Sebuah LKPD kan dituliskan terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelasnya. Nazela bisa? Jawabannya adalah benar. Kedua, bidang ekonomi. Maraknya penipuan lewat HP sebagian dipengaruhi dari kebutuhan manusia yang semakin banyak dan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi. Jawabannya benar. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya, yaitu mudahnya masyarakat mengakses pemberitaan di media sosial terkait dengan perkembangan mode, gaya hidup, dan pergaulan. Pada akhirnya perlahan-lahan sebagian masyarakat Indonesia meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jawabannya adalah benar. Yang keempat adalah hukum dan pertahanan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai indikatornya adalah banyaknya kejahatan di dunia maya, cybercrime, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap NKRI, yang mana pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap NKRI ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek apa, Nana? Politik. Yang kedua aspek ekonomi. Yang ketiga aspek sosial budaya. Yang keempat aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, Amanda. Dari 4 aspek dampak negatif iptek, manakah yang paling berpengaruh terhadap kehidupan pribadi masyarakat? Nah, dari 4 aspek ini, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan pribadi masyarakat yaitu pada aspek ekonomi, anak-anak. Ini yang paling berpengaruh. Dengan perkembangan iptek ini, kita supaya bisa mengendalikan, bisa mengambil sisi positif dari perkembangan iptek ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Tolong di rumah dipelajari bukunya, yaitu pada materi selanjutnya halaman 80, yaitu membangun sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Bersahaja dan selalu bersemangat dalam meraih cita-cita. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bisa senantiasa menjaga kerukunan, kekompakan, dan bisa bekerja sama yang baik dengan siapapun dalam hal kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pembelajaran Ibu akhiri cukup sampai sekian. Semoga nanti kalian semuanya bisa menjadi anak-anak yang sukses. Nah, semuanya bisa tercapai cita-citanya, bisa menjadi seorang sarjana dan menjadi pengusaha yang sukses semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.